Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, senang sekali kita tentunya berjumpa kembali dalam Berita Sultan di edisi Senin 20 Februari 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik, yakni terkait dengan mendorong Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Berita selengkapnya berikut ini. Ya, pemirsa Sultan TV, jika bicara salah satu identitas yang dimiliki oleh Provinsi Banten, mungkin pemirsa atau juga masyarakat akan menyebut debus atau jawara atau pencaksilat. Namun jika kita sedikit juga bergeser ke wilayah Tangerang Raya, kita juga akan menemukan akulturasi budaya Banten yang juga ini disematkan atau juga ada pengaruh dari Betawi dan juga Cina. Hal ini menunjukkan betapa kaya Provinsi Banten akan kebudayaannya. Lalu menyoal Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten, kalau kita ingat-ingat kembali juga pemirsa bahwa Sultan TV sudah beberapa kali membahas terkait dengan mendorong Perda Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten. Lalu harapan apa saja yang dititipkan para seniman dalam Perda Kebudayaan nantinya? Dan senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita di siang hari ini. Sudah ada Kang Indra Kusuma selaku seniman dan karikaturis ya. Ada ya karikaturis ya. Assalamualaikum kartunis. Assalamualaikum, selamat siang Kang Indra. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya Kang? Sehat, agak batuk-batuk gitu. Agak batuk-batuk, Masya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di studio Sultan TV. Meskipun memang tadi cuaca siang panas, tapi kemudian hujan. Tidak menentu ya. Tidak menentu, ekstrim sekarang cuacanya. Ya. Tapi semoga nanti Perda Pemajuan Kebudayaan ini menentu ya. Menentu. Oke, Kang Indra, mungkin kalau boleh flashback sedikit ya. Sebetulnya kalau membahas soal Perda Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten ini, kalau Kang Indra sendiri ini sudah berapa lama sih ini pembahasannya? Apakah memang juga sudah sejak lama ini sudah ada bahasannya, kemudian timbul tenggelam atau seperti apa? Oke, ya, terima kasih. Mengurai Perda Pemajuan atau Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah ramai di 6 tahun yang lalu lah sebenarnya, sebelum lari ke Perda itu. Kawan-kawan baik seniman maupun budayawan banyak mendiksikan ya tentang semangat dari Perda tersebut. Meski dalam aspek yang lain saya kadang-kadang juga bukan bertanya ya, tapi berpikir kembali bagaimana melihat kebudayaan kita ini dengan teks pemajuan kebudayaan itu kan berarti seolah-olah ada yang tidak maju dari kebudayaan kita kan begitu ya. Tetapi seperjalanan kawan-kawan ataupun pemaknaan dari kebudayaan yang sering banyak dimunculkan tersebut, saya masih melihat memang sampai hari ini belum ada klimaks ya dari perjalanan Perda ataupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan kayaknya sebagian kawan-kawan juga masih belum begitu memahami itu esensi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, termasuk mungkin Perdanya gitu. Itu mungkin yang bisa Kang Indra lihat ya di perjalanan 3, 4, 5 tahun terakhir ini. Makanya itu sering menjadi perdebatan-perdebatan di kawan-kawan. Terutama khususnya di Banten ya. Kita tahu bahwa memang Banten itu kan juga wilayah heterogen ya, majemuk ya. Jadi utara itu dan selatan dia punya keunikan ya. Belum tadi bicara wilayah Tangerang yang rada ke pengaruh dengan budaya-budaya Betawi segala macam. Nah, heterogenitas ini sebelum kemudian dijadikan semacam Perda itu harus juga didiskusikan terlebih dahulu. Karena jangan sampai nanti kita terjebak pada polarisasi etnosentrisme tadi ya, itu tentang ketunggalan kebudayaan tadi. Artinya bahwa semangat utara yang puntennya rada memang lebih pada kecenderung pada keislaman gitu kan, karena memang kejayaan kesultanan memang di
wilayah utara, kemudian yang di selatan juga yang membawa kebudayaan lamanya gitu ya, dan timur yang juga dinamis ya, menjadi budaya-budaya modern, termasuk Cilegon, itu harus bertemu tuh. Karena jangan sampai bicara pemajuan kebudayaan itu hanya bicara masa lalu saja, ya kan? Tetapi juga harus bicara kondisi hari ini, kondisi nanti, itu juga harus dipadu padankan. Karena dalam teks kebudayaan yang Kang Indra pahami, poinnya adalah tidak mensakralkan masa lalu, tapi juga tidak mentabukan masa depan. Artinya harus ada perkawinan, pertemuan itu. Jangan sampai kita sibuk ngurusin masa lalu, tapi hari ini kita lalai menghadapi implementasi budaya, cultural track dari luar, apalagi anak-anak kita kan ya, yang bukan tidak mengalami peristiwa kultural kayak kita ya. Kalau kita kan masih bisa ngelihat dulu wayang golek gitu kan, wayang garing, atau anak sekarang ini kan hidupnya gadget, taunya Mobile Legends segala macam. Nah, nilai-nilai itu yang sebenarnya harus mulai direnungkan lah. Sebelum ini lari ke Perda. Makanya sih sebelum ini jadi Perda, sebaiknya ada semacam kongres besar dulu lah soal kebudayaan Banten itu, yang mungkin nanti diinisiasi oleh provinsi ataupun oleh dewan, tuh mangga silahkan, yang melibatkan tadi para penggiat kebudayaan, intelektual, agamawan semua gitu loh. Biar ya tadi ada keseimbangan lah, maksud Kang Indra begitu. Itu paling ya. Baik, dan ini tadi sesuai dengan Kang Indra sebutkan bahwa ini harus diidentifikasi dulu tadi semuanya harus masuk, karena memang tadi betapa kompleks dan heterogennya kebudayaan ya yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Nah, kalau misalnya ditanya Kang, sebetulnya kalau para seniman dan pelaku budaya ini membutuhkan Perda Pemajuan Kebudayaan tidak sih untuk kemudian tetap aktif atau mungkin juga mempertahankan hidupnya di Provinsi Banten dan untuk tetap berkarya, atau seperti apa? Sebenarnya di dalam era hari ini yang serba terbuka ya, yang saya alami, termasuk yang beberapa kawan-kawan juga alami, memang sebelum ada Perda pun kita sudah survival, gitu ya, sudah survival, sudah berdikari, ya namanya makhluk kreatif ya. Kita mengolah itu menjadi daya hidup, menjadi daya, ya syukur-syukur kalau Perda itu kemudian bisa mengayomi atau memberikan ruang yang lebih luas. Kan begitu kan potensinya kan yang harus dilihat. Cuman memang harapannya Perda ini juga tidak hanya selesai tadi di persoalan simbol tadi ya. Itu juga harus naik lah nilainya ke nilai-nilai yang lebih dari itu. Makanya kalau saya mengambil sari ya dari pandangan kawan-kawan seniman sendiri, ya pro kontra itu memang terjadi. Tapi kawan-kawan seniman yang memang sudah punya akses yang bahkan sudah mainnya juga NTF begitu gitu kan. Internasional agak ya. terlambat juga nih pada kebudayaan kita, udah di mana ini baru mau dibahas kan begitu. Itu yang memang harus tapi ya berharap sih mudah-mudahan Perda ini bisa mensupport aktivitas kreativitas kita ya, lebih dinamis, lebih kemudian berkarya secara maksimal, membuat karya-karya terbaiknya kawan-kawan, termasuk juga secara ekonomi ya, bisa mensupport kehidupan kawan-kawan. Gitu. Baik. Nah, Kang Indra, apa yang membuat tadi dari sudah usia Provinsi Banten sampai tahun 2023 ini, selain mungkin tadi ada kekompleksitas yang berbeda ya, kalau dibandingkan dengan daerah lain, Provinsi Banten punya kemajuan yang luar biasa. Apa juga yang kemudian membuat Perda ini nih tidak jadi-jadi nih? Jadi kayak hanya sebatas pembahasan, namun juga nggak diketok-ketok palu nih ya sampai tahun 2023. Memang kalau tadi saya perhatikan memang pertama sosialisasi dan pemahaman yang tidak utuh ya, belum utuh maksudnya yang disampaikan kepada para penggiat seni atau penggiat kebudayaan dalam memahami apa itu makna ataupun esensi dari Perda Kebudayaan ataupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terhadap dirinya. Ya juga selain itu juga memang kawan-kawan seniman juga kadang-kadang kan juga atau para penggiat kebudayaan juga sibuk ya dengan kehidupannya bergulat gitu. Nah makanya memang perlu ada satu sosialisasi yang utuh sebelum ini kemudian diketuk ataupun dibahas menjadi semacam Perda kepada kawan-kawan seniman tentang pemahaman atau pemaknaan ataupun nilai yang bakal diambil dari lahirnya Perda Kebudayaan itu. Ini penting karena pro kontranya masih cukup lumayan di bawah itu, apalagi yang idealis ya.
menganggap waduh kita udah kemana kok ini mau bicara perda. Kemana aja nah gitu-gitu. Betul, sekarang Gitu. sudah eranya keterbukaan informasi Apalagi tadi ya. dengan digital kawan-kawan ya kayak kita aja kalau bicara produk selling tuh jual nggak perlu lah bikin galeri, cukup main WA, main online itu selesai gitu-gitu kan seperti itu. Jadi Betul. harus ada formula-formula yang lebih jenius tuh dari perda kebudayaan itu nanti untuk kawan-kawan. Baik, seniman. selain mungkin tadi mengidentifikasi Iya, kebudayaan-kebudayaan apa saja yang iya. dimiliki oleh Provinsi Banten, termasuk para pelakunya nih jangan sampai absen karena biasanya nih para pelaku seniman dan budayawan di Provinsi Banten juga unik juga ya Kang Indra ya. Unik-unik kawan-kawan itu. Iya. Cara berpikirnya, sikapnya, karakternya. Tapi memang selama ini bermanfaat, saya rasa pasti kawan-kawan juga akan. Kalau memang perda ini bermanfaat bagi kawan-kawan, insya Allah lah pasti kawan-kawan penggiat kesenian kebudayaan juga akan turut support dalam semangat perda ini. Baik. Nah, Kang Indra juga tadi menyebutkan bahwa sebelum mungkin kita membuat satu produk perda pemajuan kebudayaan itu, ini juga hal yang menjadi penting adalah pemahaman kebudayaannya terlebih dahulu ya. Apa yang kemudian bisa kita mulai nih? Kalau misalnya hanya satu kali duduk bersama juga tentu ini tidak akan selesai. Harus memulai dari mana? Apakah dari para pemerintah provinsinya dulu atau mungkin para pelaku seniman dan budayawannya juga mungkin yang lebih dekat dengan masyarakat lagi atau seperti apa? Kalau memang bicara tauladan sih pemerintah ya. Pemerintah. Harus memberikan tauladan bagaimana hidup berkebudayaan itu. Ya dulu kita juga atau selama 20 tahun inilah saya rasa 20 tahun lebih ya Provinsi Banten berdiri rasanya seharusnya sudah sampai kita pada peristiwa kebudayaan itu. Sehingga kita kemudian tidak pakai dengan adanya undang-undang kebudayaan atau perda kebudayaan. Harusnya kita sudah punya gedung kesenian yang layak, sudah punya dewan kebudayaan, bukan lagi dewan kesenian lah, dewan kebudayaan gitu. Harus punya instrumen-instrumen kebudayaan di setiap kota kabupaten, gitu. Punya event-event yang memang punya tes kebudayaan lokal tapi juga menasional, menginternasional. Kan 20 tahun seharusnya bukan masa yang sebentar untuk memproses itu, saya bisa rasa. Makanya pertanyaan kemana ini pemerintah selama 20 tahun ini kan begitu loh. Ya. Kalau di daerah yang lain kan percepatannya sangat luar biasa, dinamis sekali kayak di Bali, di Jogja. Kalau kita harus membandingkan kan akhirnya kan begitu ya. Bali, Jogja itu dinamis sekali mereka. Baik masyarakatnya, pemerintahnya, semua sinergi. Jadi ya sarannya sih sebaiknya dimulai dari tauladan pemerintah. Tauladan pemerintah ya. Iya. Sehingga nanti akan diikuti oleh masyarakatnya tentunya. Baik. Kita ke pertanyaan dari pemirsa ya, Kang Indra. Ini ada yang ikut gabung di live streaming Sultan TV. Terima kasih banyak pemirsa, kita akan bacakan. Oke, ini katanya ada yang soal membuat karya nih, Kang Indra. Kalau menurut Kang Indra sendiri, membuat karya yang seperti apa sehingga bisa disebut sebagai budayawan atau sebagai seniman? Menarik pertanyaannya. Silakan, Kang Indra. Sebenarnya manusia itu makhluk berkarya. Oke. Kalau bicara karya ya. Bukan partai ya, Kang. Bukan partai. Udah nggak ada Oke, kan? sudah tidak ada. Baik. Ya, makhluk berkarya artinya kita memang selalu menginginkan identitas ya dalam kehidupan itu ya, menjadi seniman, budayawan. Padahal sebenarnya itu hanya sebutan saja. Tapi yang paling esensi adalah kalau memang ingin mencapai puncak karya ya continue berkarya, apapun lah karyanya, mau melukis, mau di sastra, mau di teater, mau di apapun lah, yang selama dia konsisten, ya rentang 5-10 tahun dia akan menjadi ahli, dia akan diperhitungkan, orang akan memberikan penandaan, oh itu mah seniman, itu mah budaya, dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah terlalu terobsesi ingin dulu jadi seniman. Yang penting berproses saja, karena biasanya kalau kawan-kawan seniman sing penting prosesnya aja gitu. Gitu kan. Jalannya prosesnya. Aja. Dan itu harus dilakukan secara ulet dan tekun. Ya. Iya, karena sesuatu yang ulet dan tekun itu pasti akan sampai. Amin. Mau jadi seniman, mau jadi presenter, mau jadi kameramen, mau jadi apa, pasti sampai selama ulet dan tekun. Saya pikir itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Indra. Ini masih dari pertanyaan dari pemirsa katanya. Nah, Kang, katanya kalau misalnya ini kalau di pemerintah Provinsi Banten sendiri, kalau misalnya nih mau ada katanya gedung-gedung yang bersimbolkan budaya Banten. Nah, ini baiknya seperti apa? Karena tadi katanya Kang Indra bilangnya heterogen. Harus dimasukkan semua atau seperti apa, Kang? Makanya kenapa
harus digelar kongres itu? Karena memang ini kan nanti polisinya ada dari hasil kongres tadi itu. Kongres Kebudayaan Banten lah misalkan sebelum diperdakan itu. Tapi memang begini ya, sebenarnya kalau orang selalu membicarakan kebudayaan itu selalu pada bentuk ya. Yang disebut budaya itu adalah kesenian tradisi gitu. Selalu begitu kan. Padahal juga tidak di situ. Selalu bicara debu, selalu bicara golok gitu-gitu kan ya. Selalu bicara hal-hal semacam itu. Kebudayaan itu kan sebenarnya luas. Dia bicara pengetahuan, bicara nilai, apalagi kalau sudah sampai pada kenilai ya, pada perilaku, pada tindakan, pada budi pekerti, itu juga sudah merupakan bagian dari peristiwa budaya. Kayak misalkan kayak contoh kecil di Cilegon ada namanya muatan lokal. Itu penggunaan bahasa Jawa Cilegon ya, di sekolah-sekolah dasar. Tentu kalau anak-anak SD belajar bahasa Jawa Cilegon yang memang tidak lahir di dunia, yang lahir di dunia TV, lahir di dunia gadget, dia akan kelimpungan untuk sekedar menghafal, belum lagi dengan menghadapi mata pelajaran yang lain kan gitu kan. Bahwa itu proses yang baik untuk mengenalkan kebudayaan, ya. Tapi sebenarnya kalaupun toh tidak sampai anak untuk mengucapkan bahasa Jawa itu, minimal dia sampai pada budi pekertinya bahasa. Kalau di bahasa ibu kan saudara Toto Kromo, ya. Ngomong sama sebaya itu beda dengan ngomong dengan yang di atas. Minimal budi pekerti itu sampai gitu loh. Kalaupun toh dia misalkan penggunaan bahasa Jawanya agak belepotan. Tapi ketika ngomong sama orang tua, dia santun sekali. Nah itu juga nilai-nilai kebudayaan sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita selalu memandang kebudayaan itu selalu dari simbol. Makanya tadi saya bilang, dalam tingkatan kebudayaan itu ada 3. Pertama ada simbol, kedua adalah pengetahuan, ketiga adalah value. Nah selama ini kita selalu menggunakan simbol sebagai identitas kebudayaan itu. Padahal kalau simbol ini kan, apalagi sekarang masyarakat simbol ini, apa-apa simbol kan. Oh, simbol A, simbol B selalu begitu kan, ini simbol produk B, begitu-gitu lah gitu. Itu paling gemar, padahal ini hanya cangkang sebenarnya. Yang paling esensial itu pengetahuannya sama value nilainya itu. Ini bagaimana dengan value nilai ini, kalau kita kembali lagi ke, ya bukan membanding-bandingkan ya, karena memang harus nyari diferensiasi nih, kayak Jogja atau Bali sana misalkan. Mereka mau dihantam kebudayaan apapun, mereka tetap nge-Bali gitu loh, ke Jogja. Kan nilai mereka sudah seperti itu, bukan hanya simbol. Bukan hanya simbol karena mereka menggunakan tradisinya saja, bukan hanya itu, tapi juga nilai mereka sebagai manusia sudah sejauh itu. Gitu. Bahkan kita kalau mau ke Bali atau ke Jogja malah menjadi mereka. Sadar kan? Kalau kita ke Jogja tuh tiba-tiba jadi ngomong Jawa, Mbak gitu kan. Iya kan? Beda kalau orang luar kedatang ke Banten. Udah jelas kita ini gitu loh, orang itu kan gitu. Tapi kalau kita datang ke sana selalu kemudian termasuk ke dalam kebudayaan itu, saking kuatnya nilai-nilai itu. Itu nilai yang harus, makanya sebenarnya value tertinggi itu adalah nilai tadi, kesadaran tadi, berbudaya. Ya tidak apa-apa lah kalau memang kita harus modern, tetapi kita tetap santun sebagainya. Kalau kita punya kesalahan segera memaafkan, gitu-gitu loh. Itu kan juga bagian dari budi pekerti budaya yang harusnya juga jadi nilai. Kenapa sih orang harus berlatih silat? Kan bukan hanya cuma buat saja. Bisa juga buat olahraga. Di dalam silat pasti ada pemaknaan lah. Kuda-kuda itu seperti apa, buat keseimbangan. Nah nilai-nilai itu yang harus juga kita ambil. Nah. Itu yang kadang-kadang luput dari cara membahas kita soal kebudayaan. Seolah kebudayaan itu adalah Pancasila, Rampak Bedug. Selalu begitu simbol-simbol seperti itu. Itulah yang tadi Kang Idam makanya 3 levelan tadi. Simbol, kemudian pengetahuan, ya kita butuh pengetahuannya. Apa sih makna Rampak Bedug itu? Kemudian dia menjadi nilai bagi kehidupan kita. Oh, bedug itu punya hakikatnya begini-begini dalam kehidupan. Itu Mbak Dea. Oke, baik. Kak Indra, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang tanya juga nih, katanya para pelaku seniman dan budayawan mungkin katanya apakah nih akan ada juga nih regenerasi para generasi muda yang juga ingin katanya terjun ke kebudayaan tadi dan juga seniman. Karena kalau bicara soal bidang ekonominya nih kadang-kadang katanya orang tua tidak setuju anaknya menjadi seniman, anaknya menjadi budayawan. Lagi di Cilegon ya. Maunya pabrik ya. Di Cilegon itu nyari yang pasti-pasti, yang gajinya itu udah pasti. Lu ngapain jadi seniman? Nggak jelas kemasukannya, mendingan masuk pabrik. Akhir bulan udah pasti dapat gaji. Itu memang persoalan umum ya, kayaknya hampir di semua. Tapi sekarang dengan adanya dunia yang sering
diramaikan tuh industri kreatif, ekonomi kreatif, kayaknya justru era 4.0 ke atas ini memang akan banyak dikuasai oleh anak-anak kreatif. Iya. Ketimbang anak-anak yang teredukasi secara well gitu loh. Jadi makanya masukan saya kepada orang tua, anak-anak ya nggak usah jauh-jauh lah. Anak-anak sekarang sudah bisa bikin video, itu sudah juga bagian-bagian dari bentuk-bentuk. Yang walaupun kadang-kadang orang tua selalu rada ideal ya, anak saya keganggu sama handphone sama game. Saya malah kadang-kadang sering agak menjaga gitulah. Ini bukan soal handphone ya kan. Ini bukan soal pengaruh handphone terhadap anak, tapi bagaimana kita mencoba karena anak kita nggak bisa kita ajak main gatrik. Karena bukan zamannya, nggak bisa juga kita ajak main gobang sodor, karena bukan zamannya. Zaman anak-anak hari ini ya, kalau tidak TV ya gadget. Yeah. Nah gimana sekarang orang tua berpikir supaya gadget itu bisa bermanfaat dan tetap menjadikan anak itu sebagai manusia gitu loh. Jadi ketika ya kalau saya di rumah, kalau anak yang enggak apa-apa, dia punya waktu sendiri. Saya kalau yang penting ketika dipanggil dia langsung. Ya pola-pola itu saja yang harusnya. Nah, artinya peluang untuk menjadi kreatif itu sekarang jauh lebih terbuka. Apa yang tidak terbuka? Mau belajar menggambar tinggal buka YouTube. Betul. Seret mau gambar dulu saya mau belajar gambar nungguin Patino Sidin tuh. TVRI. Ya, seminggu sekali kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak itu. Sekarang mudah. Jadi era ini kalau tidak menjadi wahana kreatif bagi anak-anak kita, rasanya gitu lah. Jadi dunia non akademik malah sekarang malah kalau tidak salah Mas Menteri itu, Mas Nadiem Karim kan sekarang di kurikulum Merdeka lebih memprioritaskan pada non akademik tadi. Jadi pada anak-anak berkesenian, macam-macam itu. Jadi ini momen saya pikir karena memang mungkin Nadiem Karim melihat bahwa ke depan memang prospek kreativitas itu ada di generasi-generasi. Ya. Ini bonus demografi bagi anak-anak kita. Betul, juga, gitu. Baik. Ini mempersiapkan Indonesia Emas juga nanti ya di tahun 2035. Dia. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Kang Indra. Ini masih dari pemirsa. Katanya perda kebudayaan ini yang diuntungkan siapa? Silakan. Saya bukan pemangku kebijakan ya. Ya kalau untung rugi ya memang ya gini ya. Jadi memang masyarakat modern itu menarik. Menariknya gini. Saking kompleksnya hidup itu, maka harus dibuat aturan-aturan. Ya, jadi bagaimana menyelesaikan menjadi orang baik itu atau menyeimbangkan gitu dengan peraturan-peraturan, ketimbang menjadi orang baik itu sendiri. Ya kan? Ya, ini filosofi saja ya. Karena memang kalau bicara perda, ini kan bukan soal baik dan tidak baik. Mungkin LN atau semangatnya ya untuk penyelamatan kebudayaan. Meskipun memang penyelamatan kebudayaan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan kalau kita tadi sudah capai pada tingkat kesadaran kita cara berbudaya. Tanpa harus peraturan-peraturan pun sebenarnya kita bisa lakukan. Pola-pola dinas-dinas yang sudah ada di kabupaten kota provinsi pun sebenarnya kalau dia di-budgeting, dia diprogram, dimandirikan. Misalkan dinas kebudayaan sendiri gitu, kayak di Jogja gitu kan ya, atau di Bali, kayaknya jauh lebih bisa. Ketimbang kita membuat peraturan-peraturan baru kan begitu yang tentu tahu sendiri lah, Mbak mungkin banyak perda-perda juga dilahirkan, tapi juga banyak juga yang tidak berjalan kan begitu. Poinnya ya sebenarnya tadi itu bukan soal siapa yang diuntungkan, tapi karena memang kita juga belum tahu sejauh mana ini isian dari perda itu, dan sampai saya juga belum mendapatkan draftnya itu. Tapi sekurang-kurangnya memang kayaknya menyemangati dari undang-undang pemajuan kebudayaan itu sendiri. Ya lebih cenderung memang ke aspek-aspek budaya, terutama yang berhubungan dengan adat istiadat ya, pengetahuan masyarakat tradisional, permainan tradisional, bahasa dan segala macam, lebih ke aspek-aspek semacam itu yang saya baca. Nah, cuman tadi itu karena Banten kompleks ya, kompleksitasnya itu tidak, kalau Jawa kan satu kebudayaan gitu ya. Banten kan ada Kesultanan Banten, ada Salakanagara, belum yang ini terpengaruh dengan Batavia kan. Belum apalagi kalau bicara hari ininya gitu kan. Mungkin Tangerang sudah merasa gitulah, Tangerang Raya sama gitu ya. Pak Rekod ya, gitu kan. Cilegon sudah merasa kota industri dengan beragam-beragam suku bangsa. Jadi harus ada sesuatu yang mutakhir gitu loh kalau kita mau bicara pemajuan kebudayaan, karena sudah sangat kompleks sekali. Persoalannya sudah bukan lagi bicara seni tradisi, sudah kan bagaimana lagi menyelamatkan
seni golok, tapi menyelamatkan bagaimana keberlangsungan anak cucu kita di hadapan pergeseran nilai-nilai yang akan datang. Dan itu yang harus dirumuskan di dalam Perda Kebudayaan Ya. itu. Baik. Itu Mbak. Baik, terima kasih Kang Indra Iya, ya. Wah, sama-sama. ini luar biasa sekali ya. Jadi ya, ketika kita misalnya cinta akan kebudayaan kita, tapi tidak hanya sekedar memakai batik Banten Iya, misalnya ya. betul. Tapi tadi ada tingkatannya yang lebih tinggi lagi adalah nilai-nilai Nilai tadi. yang kita maknai dari batik itu apa? Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kang Indra Sama-sama. Kusuma sudah bersama kita di siang hari ini. Sebagai closing statement Kang Indra, terakhir silakan apa yang ingin gitu. disampaikan kepada pemirsa dan juga para seniman yang mungkin juga sedang menonton kita ya saat ini. Silakan. Tentu Banten dengan kompleksitas kebudayaannya dan masyarakatnya yang heterogen, memang butuh kerja-kerja kebudayaan. Kita tahu bahwa selama ini tidak hanya di Banten, di Indonesia sekalipun memang kerja-kerja kapitalis dan politik jauh lebih dominan sebenarnya daripada kerja-kerja kebudayaan, kan begitu. Jadi kepada kawan-kawan kebudayaan, kepada kawan-kawan penggiat kebudayaan dan kesenian, ini sudah waktunya untuk mulai kita sama-sama berpikir lebih dalam lagi, merumuskan lah tentang kebudayaan Banten, sehingga kemudian kita bisa memberikan warisan kepada generasi berikutnya, bagaimana menjadi generasi yang berdaya dan berbudi pekerti. Yes, itu saja. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Indra Kusuma, seniman kita, budayawan kita, kartunis kita juga ya. Siap. Kapan-kapan digambar ya Kang? Siap. Kirim fotonya aja. Oke, dan terima kasih pemirsa Sultan TV, kita bersama-sama untuk sama-sama mendorong ya perwujudan dari Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Tadi bukan soal benar dan salah, bukan juga soal siapa yang paling diuntungkan, namun juga ini berbicara masa depan untuk anak cucu kita nanti. Baik, terima kasih pemirsa, nanti kita akan kembali lagi hadir tentunya dalam Berita Sultan di edisi menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Indra.